Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu nikmat sehat, nikmat kita sebagai orang beriman, bahkan nikmat kita dalam bertetangga gitu ya. Dan banyak lagi nikmat Allah berikan kepada kita sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul yang tidak lain adalah dalam rangka untuk bersilaturahim, untuk menyambung keakraban kita sesama muslim atau muslimah, dan sekaligus untuk saling mengingatkan bahwasanya seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita, apakah diri kita, apakah umur kita, apakah keluarga kita, apakah tetangga kita, bahkan apakah negara kita, itu semua adalah amanah. Ya ibu sekalian, amanah yang dimana itu kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa amanah tersebut kita gunakan. Nah, oleh karena itu, disinilah uniknya kita sebagai seorang muslim dalam kehidupan dunia ini, karena semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu adalah menjadi tanggung jawab kita untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam kita beribadah tentu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manakala itu kita gunakan semua dengan sebaik-baiknya untuk kita beribadah, maka insya Allah ini akan menjadi penerang kehidupan kita nanti di akhirat. Dan sudah barang tentu juga di dunia pun kita akan banyak kebahagiaan. Tapi kata Allah, bagian dunia ini hanya sedikit. Yang banyak nanti adalah kita, manakala kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah kebahagiaan yang paling luar biasa kita akan dapatkan. Amin, insyaallah kita mudah-mudahan masuk surga insyaallah. Yang sama-sama kita hormati tentu adalah tuan rumah dakwah ini, Bu Ulan, dan juga Ustaz Munsir. Mudah-mudahan kita doakan beliau cepat sembuh insyaallah. Ya. Dan tentu juga semua saudara kita yang barangkali dalam keadaan kurang sehat, kita doakan semoga diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir mudah-mudahan dimudahkan seluruh urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu-ibu sekalian yang mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya baru saja tadi pagi takziah. Qadarullah, dia memang salah seorang guru dari sekolah saya SD. Ini baru 32 tahun, tentu guru. Ya. Dan ya pada gilirannya Allah memanggil beliau. Jadi umur masih muda, gagah gitu ya, tapi ternyata memang ya yang mempunyai adalah Allah kan gitu ya.
Kita ini punya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk menolak panggilan Allah. Ya, yang saya ceritakan ini ibu sekalian agar kita jadikan ini sebagai sebuah ibrah, sebuah pembelajaran bagi kita semuanya bahwa dunia ini sementara untuk kita. Siapapun kita orangnya, mau muda, mau sudah senior, itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah siap-siaplah untuk kita mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu ya, kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, jadi inilah manfaatnya kita melakukan silaturahim agar kita terus mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Agar kita menjadi orang yang selalu berzikir, dan tentu kita berharap dengan berzikir tersebut kita menjadi orang istiqamah. Ya, dalam kita beribadah, dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan. Karena tantangannya sangat-sangat besar. Ibu sekalian, maka pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan kepada kita, seluruh kita sebagai umat manusia. Apa kata Allah? Wal 'asri innal insana lafi khusr. Jadi Allah menegaskan Ibu dalam ayat tersebut semua manusia akan rugi. Tidak terkecuali kita. Jadi ketika Allah mengatakan innal insan, semua manusia di dunia ini akan rugi. Nah, ternyata memang ada pengecualian dari setelah Allah menyebutkan semua manusia termasuk kita, karena kita sebagai manusia akan rugi, tetapi ada pengecualian. Apa itu? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Terus sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita adalah merupakan bagian dari orang beriman insyaallah. Tinggal bagaimana kita terus meneguhkan, ya kan, menguatkan keimanan kita. Itu permasalahannya. Illal ladzina amanu. Dan iman itu kan sesuatu yang ada dalam diri kita. Dia tidak kelihatan, menjadi sebuah keyakinan. Kan itu? Maka agar supaya iman tersebut bermanfaat dalam kehidupan keseharian kita, baik pribadi kita maupun masyarakat kita, apa terus? Wa amilus shalihat. Kita harus beramal, kita harus kerja, Bu ya. Kita harus menunjukkan kemaslahatan kita dalam kehidupan dunia ini, baik untuk kita maupun untuk orang lain. Jadi kemaslahatan inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita buktikan bahwa kita sebagai seorang mukmin atau mukminah. Nah, ini yang menjadi tantangan tentu ya. Ya, orang gampang saja mengatakan, "Oh, saya muslim, saya beriman," katakan itu. Tapi apa buktinya? Mampukah dia menunjukkan dia sebagai orang yang memberikan manfaat kepada orang lain? Mampukah dia membuktikan bahwa dia adalah orang-orang yang baik terhadap orang lain? Itu permasalahannya. Dan lebih khusus lagi adalah mampukah dia menjadi orang-orang yang terus istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu permasalahannya. Nah, pertemuan ini seperti ini adalah pertemuan yang sesungguhnya mengingatkan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kita beribadah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, yang berikutnya kata Allah, wa tawasau bil haqq. Ibu, jadi dalam redaksi itu kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan sighah musyarakah. Artinya di sana ada kerjasama. Kerjasama pun tidak sendirian. Kerjasama itu harus komunitas. Apakah komunitas masyarakat, apakah komunitas negara, itu komunitas. Makanya kalimatnya watawasau bil haq. Hendaknya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan wasiat untuk mengerjakan kebenaran. Itu maksudnya. Ibu, jadi dalam masa kebenaran ini kita tidak bisa sendirian, tidak bisa. Karena apa? Karena tadi tantangannya besar, sangat besar sekali.
Manusia akan tergelincir dari kebenaran yang akan dilakukan kalau dia hanya berpegang dengan dirinya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Wa tawasau bil haqq. Dan yang berikutnya kata Allah, wa tawasau bis sabr. Kita harus memberikan wasiat untuk selalu bersabar di dalam kita melaksanakan kebenaran, ibadah kita, muamalah kita karena Allah. Seperti itu. Nah, Ibu sekalian, jadi inilah yang menjadi inti dari kenapa kita menjadi orang beriman, kenapa kita harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, kenapa harus kita manfaatkan dunia dan segala isinya ini untuk kita beribadah kepada Allah SWT, karena semua kita akan kembali kepada Allah. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Nah, oleh karena itulah siap-siaplah untuk kita mendapat panggilan dari Allah SWT, agar di saat kita dipanggil orang yang sering kita menangis, maka kita sendiri menjadi orang tersenyum. Kan itu? Beda ketika kita lahir, kita nangis, orang tersenyum. Kan itu ya, Ibu? Tapi kita ingin di saat kita meninggal nanti, silakan orang di sini kita menangis, maka kita tersenyum di hadapan Allah SWT. Nah, itu yang kita inginkan. Ya, Ibu sekalian, untuk Allah SWT, judul yang diberikan oleh saya kepada saya oleh Bu Wulan barangkali Ibu ya. Berkait dengan masalah rumah tangga. Iya. Jadi kalau kita bicara masalah rumah tangga, Ibu, ini kita bicara masalah sosial. Ya. Dan kita sebagai manusia pastinya tidak akan pernah lepas dari kehidupan sosial. Ya. Dan fitrah kita memang begitu. Kata Imam Ghazali mengatakan makhlukun kainun. Beliau sebagai seorang sosiolog, beliau mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang senantiasa bersosialisasi, bergerombol, bermasyarakat. Ya kan? Kita tinggal di tempat sini, ya tentu ada tetangga kita kan itu. Karena kita tidak mungkin hidup sendirian, pasti kita akan membutuhkan tetangga, bersosial. Nah, dalam kehidupan sosial ini pasti akan terjadi tarik-menarik, saling mempengaruhi dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah dari pihak keluarga kita, apakah dari pihak tetangga kita, atau komunitas kita lebih besar, itu pasti akan ada pengaruh. Ya. Pasti akan pengaruh. Nah, tentu kan kita ingin pengaruh ini ada pengaruh yang apa, Bu? Yang baik tentu, ya. Yang bisa mengarahkan kita menjadi orang-orang yang baik, katakan itu. Menjadi ahli ibadah, menjadi bermanfaat bagi tetangga kita, kan itu. Seperti itu yang kita harapkan. Jadi komunitas yang baik. Bu, jadi kalau kita bicara masalah sosial, masalah pengaruh sosial itu luar biasa, Bu. Ya. Karena kata Rasulullah bahwa Allah sudah berikan kepada kita fitrah untuk mengenal kebaikan. Itu kan, fitrah itu apa sih? Fitrah itu artinya sesuatu yang sudah ada dalam diri kita, di mana Allah SWT fitrah tersebut sehingga kita mengenal kebaikan. Itu fitrah. Maka oleh karena itulah fitrah ini akan bergeser menjadi keluar dari diri kita, itu adanya pengaruh lingkungan. Itu akan bergeser dia. Nah, kalau kita sebagai seorang anak, maka tetangga ataupun orang yang paling terdekat dengan kita itu adalah tentu keluarga kita, ya ibu kita, ya bapak kita atau saudara kita itu yang paling mendekat seperti itu. Dan inilah diantaranya yang memberikan pengaruh kepada kita.
Bapak Ibu sekalian, Ibu ya. Jadi oleh karena itu kita ingin orang-orang yang sekeliling kita itu adalah orang-orang yang berpengaruh yang terbaik. Tadi agar kita menjadi orang punya istiqamah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kata Rasulullah, pengaruh yang sangat potensial untuk memalingkan, menggeser fitrah yang Allah sudah berikan kepada kita adalah fa'abawahu. Ya. Itu kedua orang tua kita. Kenapa begitu? Imma yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tua itu, karena mungkin dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia akan mengajak kita sebagai anaknya untuk selain kepada agama Islam. Ibu sekalian. Jadi itu contoh terhadap lingkungan yang terdekat, terutama orang tua kita. Belum lagi lingkungan yang lain yang lebih luas. Nah ini, jadi saya ingin bicara tentang masalah lingkungan di mana kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan sosial. Ibu, sekarang kalau kita baca dalam media itu yang namanya penyakit apakah pinjol, Ibu ya? Apakah apa itu judol? Pokoknya nyedol-dol gitulah kira-kira. Itu sangat berbahaya sekali, Bu. Ya. Luar biasa, terutama judol, Bu. Ini apa namanya? Kita ini kesulitan, pemerintah kita kesulitan untuk memberantas judi online. Karena diperkirakan itu sekitar 2 juta lebih orang-orang yang kerasukan dengan judi online. Ya memang kebanyakan adalah ekonomi menengah ke bawah. Tetapi ternyata dilakukan juga oleh orang yang sudah mapan dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan bahwa aset judol ini itu sekitar 600 triliun. Bu, triliun ini bukan dolar, bukan iya. Triliun. 600 triliun aset judol itu. Ya, Bu. Jadi ini tidak kecil pengaruhnya terhadap kita, bahkan generasi kita. Jadi orang-orang yang sudah kaya sekalipun mereka ya turut terjun dalam masalah judol itu. Bahkan ya orang-orang yang punya jabatan. Makanya kesulitan ini. Ya pemerintah yang sesungguhnya mereka punya kewajiban untuk membentengi masyarakatnya, tapi ternyata mereka juga mengikuti apa yang dilakukan oleh dalam praktek judol itu sendiri. Nah ini yang menjadi pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti itu. Ibu sekalian, jadi saya ingin katakan bahwa pengaruh masyarakat, kehidupan di masyarakat, bahkan negara itu sangat-sangat potensial untuk merubah fitrah kita sebagai seorang yang kenal dengan kebenaran itu sendiri. Nah oleh karena itulah keistiqomahan kita untuk kita jaga, contohnya seperti pertemuan silaturahim seperti ini harus kita terus tingkatkan. Ya, saling menguatkan antara kita. Ya, saling mendorong antara kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Ya, Ibu sekalian. Jadi tetangga itu adalah aset yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi jangan dikira tetangga itu adalah justru akan membuat kita jadi susah, tidak. Dia akan menjadi susah gara-gara kita sendiri. Jangan salahkan orang lain, Bu ya. Bisa jadi gara-gara kita. Ya. Padahal dia merupakan aset kita, bagaimana kita menjadi orang berbahagia. Ya, tentu kita mulai dari kita lebih dahulu. Tetangga. Kita punya permasalahan dalam rumah tangga kita. Tentu yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita. Maka kita harus minta tolong orang yang jauh dari kita, orang tua kita yang jauh dari kampung, katakan gitu. Tidak mungkin. Kita pasti akan minta tolong pada orang sebelah, tetangga kita.
Ibu sekalian. Jadi kehidupan sosial yang dimana kita di situ ada, termasuk adanya tetangga, itu merupakan aset. Bahkan ibu sekalian, manfaatnya tetangga itu sangat luar biasa terhadap diri kita. Tentu ketika kita baik-baik dengan mereka kan itu. Ketika kita pergi jauh, katakan rumah kita kosong, yang kita titipkan siapa? Tetangga, kan gitu. Bukan orang jauh-jauh, pasti tetangga kita titipkan. Ya. Jadi ini yang harus ada dalam mindset kita, Ibu, karena kita tidak mungkin lepas dari tetangga, lepas dari kehidupan sosial. Maka mari kita manfaatkan, dalam tanda kutip ya, kita manfaatkan tetangga ini dengan sebaik-baiknya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tugas kita sebagai seorang muslim atau muslimah adalah menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Dakwah kan gitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini pemimpin. Tidak terkecuali siapapun kita. Memimpin diri kita sendiri, pemimpin rumah tangga kita, pemimpin masyarakat kita, pemimpin negara, semua pemimpin. Tinggal tergantung kadar kita kemampuan kita di mana. Tapi kata Rasulullah, semua kita pemimpin. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah memiliki sifat kepemimpinan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertanggung jawab terhadap pemimpinan tersebut. Katakan umpamanya ibu tidak ada yang pimpin kecuali rumah tangganya, ibu bertanggung jawab dengan rumah tangganya, terhadap anak-anaknya. Pendidikan anaknya bagaimana? Harta yang dititipkan oleh suami terhadap ibu bagaimana? Apakah dimanfaatkan untuk beribadah atau bukan? Kan gitu. Jadi semua kita memimpin. Terlebih-lebih memimpin sebuah negara atau sebuah masyarakat. Nah, ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, jadi tetangga adalah merupakan aset yang terbaik, yang dimana ketika kita ingin tetangga tersebut baik dengan kita, tunjukkan bahwa kita adalah sebagai orang yang baik, punya akhlak, punya etika yang baik. Ibu, Rasulullah sudah sampaikan kepada kita bahwa inti beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain kecuali apa? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu diutammima makarimal akhlak. Itu hadis yang sahih. Jadi satu tugasnya Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala diutus ke dunia ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada lingkungan masyarakat, bahkan akhlak kita pada makhluk yang lain sekalipun, ya, maka binatang, kepada pohonan, itu kan makhluk semua. Jadi memang hidupnya ini perlu akhlak. Kenapa? Karena kita menjadi makhluk yang sosial. Semua kita akan menginginkan lingkungan yang baik, kan itu? Teman yang baik, tetangga yang baik, suami yang baik atau istri yang baik, itu keinginan kita seperti itu. Nah, maka peran akhlak ini sangat penting dimanapun kita berada. Jadi ketika orang itu berbuat maksiat dimanapun dia berada, berarti dia sudah keluar dari nilai fitrah atau akhlak dia. Itu, Bu. Ketika dia berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, berarti akhlaknya sudah keluar. Ketika dia berbuat jahat kepada tetangganya, berarti dia akhlaknya tidak ada. Ketika dia melakukan korupsi umpamanya, maka akhlaknya pun tidak ada. Akhlak. Dan itu diajarkan melalui Al-Quran dan Sunnah yang kita praktekkan melalui ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, jadi betapa pentingnya tetangga dalam kehidupan keseharian kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Ibu, dalam surah An-Nisa ayat 36, bisa dilihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua hendaklah kita harus bersikap baik. Wa bidzil qurba wal yatama. Dan terhadap tetangga yang terdekat dan juga kepada yatim. Wal masakin, dan juga kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga-tetangga yang terdekat. Wal jaril junub, dan juga tetangga yang lebih jauh. Jadi ini
disebutkan berapa kali tetangga dalam ayat ini. Jadi kita harus punya etika, punya akhlak yang baik terhadap tetangga kita, Ibu sekalian. Ibu, jadi Rasulullah diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Ya kan, kita tahu masyarakat Jazirah Arab ketika Allah mengutus Rasulullah, itu kan masyarakat yang berkelompok-kelompok, masyarakat yang berkobilah, gitu, masyarakat yang bersuku-suku, sehingga semua mereka masing-masing mengutamakan sukunya masing-masing dan menganggap sukunya itu yang paling baik, sehingga kejahatan yang muncul dalam kehidupan suku-suku saat itu, ketika mereka hadapi dari suku yang lain, maka mereka akan mati-matian membela sukunya, benar atau salah. Itu masalah. Itu zaman jahiliyah begitu. Makanya kalimat yang sangat kalimat yang sangat terkenal di zaman jahiliyah itu adalah unsur akhaka zaliman au madluman, itu. Karena mereka hidup bersuku-suku, berkelompok-kelompok, maka ketika ada kelompoknya, salah seorang anggota kelompoknya melakukan perbuatan jahat, itu mereka tolong apapun yang dilakukan, apakah perbuatan yang baik, apakah perbuatan yang jahat, itu mereka tolong. Yang penting mereka bisa menolong temannya atau konconya, gitu ya. Ya, mau salah mau benar mereka tolong. Itu zaman jahiliyah begitu. Nah, oleh karena itu ketika datang Islam, maka menjadi dibalik. Silakan Anda menolong ya teman Anda, konco Anda, komunitas Anda, kepada saudara Anda yang melakukan perbuatan yang dizolimi tentu. Kalau yang dizolimi itu memang sangat dianjurkan untuk kita menolong agar tidak terzolimi. Tetapi bagaimana kalau dia melakukan perbuatan zolim? Ya kan, itu yang susah. Maka kata Allah dalam Islam itu adalah dengan kita menahan tangannya agar supaya dia tidak berbuat zalim kepada orang lain. Nah, zaman jahiliyah tidak seperti itu. Justru mereka berbangga-bangga ketika mereka bisa menolong temannya yang salah sekalipun, kira-kira gitulah. Itu menjadi sebuah kebanggaan mereka dahulu begitu. Nah, ketika datang Islam, maka dibalik. Ya, ketika ada saudara, teman, konco kita melakukan perbuatan zalim, maka kita tahan dia, kita jaga dia agar supaya tidak melakukan perbuatan zalim pada orang lain. Jadi itulah kehidupan sosial yang sesungguhnya Islam itu sangat mengutamakan kehidupan kita berkomunitas, bermasyarakat. Ibu, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk hidup peduli kepada masyarakat. Itu Islam. Karena tadi kita katakan kita tidak akan bisa hidup sendirian. Kita tidak boleh menjadi orang yang asik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian di saat mungkin tetangga kita kelaparan. Tidak begitu. Islam mengajarkan agar ibadah yang kita lakukan ini kita bisa manfaatkan maslahatnya apa untuk diri kita dan orang lain. Itu tujuan ibadah kita seperti itu. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah, setelah sholat Jumat, melihat ada orang yang sedang asik berdoa. Setelah sholat Jumat dia berdoa di masjid. Beliau tegur kepada orang tersebut bahwa sesungguhnya rezeki itu tidak akan turun dengan begitu saja, tanpa adanya usaha. Kira-kira gitulah. Tanpa adanya usaha. Maka beliau mengajarkan kepada kita bahwa memang hidup ini harus keluar. Hidup ini harus bekerja. Hidup ini harus berkomunikasi kepada orang lain. Nah, di saat komunikasi itu, maka mari kita jaga sifat komunikasi itu atau akhlak komunikasi kita itu dengan sebaik-baiknya agar orang tidak terganggu. Nah, itulah Islam mengajarkan seperti itu. Ibu sekalian, saya ingin lihat ketika Rasulullah menjadi sosok yang
sangat dihormati karena akhlak beliau. Itu Ibu sekalian. Jadi karena kalau kita lihat dari sifat beliau itu, beliau adalah menjadi orang pilihan yang muncul dari kalangan orang-orang Arab. Kita ingat dengan ayat dalam surah At-Taubah terakhir, Bu. Itu dalam surah At-Taubah. Bentar ya. Itu dalam surah At-Taubah ayat 128. Ya, Bu. 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan Allah dari dirimu sendiri. Min anfusikum. Apa sifat-sifatnya? Azizun alaihi ma anittum. Beliau sangat prihatin segala kesulitan yang dihadapi oleh kita sebagai umatnya. Ya, Bu. Sifat Rasulullah begitu kata Allah. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Sangat berusaha agar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita melakukan kebaikan-kebaikan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau sangat sayang, sangat santun. Bu, ini sifat Rasulullah. Jadi benar kalau beliau mengatakan bahwa beliau tidak diutus ke dunia ini kecuali untuk memperbaiki akhlak. Ya, innama bu'istu liyutammima makarim akhlak. Itu maksudnya. Jadi Ibu sekalian, oleh karena itu, jadi beliau itu muncul dari keluarga inti atau kalau makan saripati dari kebaikan-kebaikan yang berasal dari orang-orang Arab saat itu. Jadi dahulu ada yang disebut dengan suku Kinanah, Bani Kinanah, itu ya. Itu suku-suku yang sesungguhnya muncul suku-suku Quraisy dari situ. Itu Bani Kinanah. Makanya kalau kita lihat hadisnya, Ibu sekalian, apa kata Rasulullah tentang kebaikan keturunan Rasulullah itu? Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memilih dari anaknya Ibrahim yang bernama Ismail. Ya kan, kita sering mendengar tentang cerita Ismail, ya kan, Bu? Bagaimana dia menjadi sosok anak yang luar biasa. Tentu orang tuanya juga Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari Ibrahim itu muncul seorang anak yang bernama Ismail. Kemudian wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Dan memilih dari keturunan Nabi Ismail itu adalah Bani Kinanah. Ya. Jadi muncul ada suku Bani Kinanah. Kemudian dari Bani Kinanah apa lagi? Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Jadi suku Quraisy itu muncul dari Bani Kinanah. Terus wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dari suku Quraisy muncul ada Bani Hashim. Nah, dari Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Allah memilih saya dari suku Bani Hashim. Jadi Rasulullah itu merupakan orang pilihan dari pilihan-pilihan suku yang sebelumnya. Suku Quraisy pilihan dan Rasulullah ada dalam suku Quraisy tersebut pilihan dari Bani Hashim. Ya kan? Jadi ini yang menunjukkan kepada kita memang Rasulullah berhasil dalam dia beribadah, dalam dia menyampaikan Islam karena akhlak beliau. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan kita tentu ya Bu ya, sebagai makhluk sosial di tengah kehidupan kita bermasyarakat bahkan bernegara. Ini akhlak sudah tidak dipedulikan lagi. Bahkan ketika kita bicara masalah etika, kadang-kadang orang mencibirkan apa sih etika itu. Padahal semua kita membutuhkan akhlak. Kita pun sendiri membutuhkan akhlak orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Ibu sekalian, jadi Rasulullah menjadi saripati dari kebaikan-kebaikan yang muncul dari kabilah-kabilah yang dahulu di zaman
jahiliyah itu sendiri. Nah, makanya tidak heran ketika Rasulullah muncul sebagai seorang nabi dan rasul menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sudah mengatakan sami'na wa ata'na, kami taat, kami senang, kami terima wahai Muhammad apa yang kau sampaikan. Tentu bagi orang yang percaya terhadap apa yang beliau sampaikan. Bahkan secara sosial pun orang-orang kafir Quraisy saat itu mereka mengakui kehebatan akhlak beliau. Contoh, sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul, ketika itu masyarakat orang Quraisy ingin mengembalikan Hajar Aswad setelah terjadi kebanjiran sehingga ada perbaikan. Maka Hajar Aswad itu akan mereka kembalikan ke tempatnya yang semula. Itu mereka bersih paham itu antara mereka, karena Hajar Aswad itu merupakan batu yang sangat dihormati oleh mereka saat itu dan sampai sekarang. Jadi karena mereka saking ingin mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, itu mereka bersih paham. Yang pada akhirnya mereka sepakat, sudah kalau begitu kita tunggu saja siapa yang pertama kali datang ke masjid saat nanti sekarang ini. Dan ternyata Allah mentakdirkan Muhammad yang pertama kali datang ke masjid saat itu. Dan setelah mereka melihat itu, sudah mereka setuju sekali itu, Bu. Sangat setuju. Sudah kalau gitu Muhammad ini kali datang, kita serahkan saja kepada dia untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan Rasulullah sebagai seorang yang punya akhlak yang baik pun, beliau tidak hanya mengatakan, udah saya angkat sendiri saja. Apa akhlak beliau? Ternyata beliau gelar sorbannya, diletakkan Hajar Aswad tengahnya itu, sehingga semua suku yang ada di situ mereka masing-masing memegang pinggiran sorban itu sendiri, sehingga mereka semua merasakan kehormatan dengan membedakan Hajar Aswad. Ibu sekalian, akhlak. Jadi berhasilnya Rasulullah dalam berdakwah itu adalah akhlak. Ya. Makanya tidak heran dalam susunan pemimpin dunia yang paling berpengaruh oleh orang Barat itu disebut adalah pertama kali Nabi Muhammad SAW. Ya. Paling berpengaruh. Kenapa? Karena akhlaknya itu sendiri. Nah, ibu sekalian, kata Allah SWT. Jadi Allah sudah sampaikan terhadap kita tentang bagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Wal jaridil qurba wal jari junub. Ya. Nah, dalam rangka untuk menafsirkan kebaikan atau makna dari ayat tersebut, maka Rasulullah pun pernah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah semua hadisnya? Mazala Jibrilun yusini bil jar. Jadi malaikat Jibril itu senantiasa mengingatkan Rasulullah, Ibu, agar supaya berbuat baik terus dengan tetangga. Jadi malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala agar mewasiatkan kepada Muhammad terus berbuat baik kepada tetangga. Yusini bil jar. Itu. Hatta dhanantu annahu sayurisu. Sampai beliau mengira ini bisa jadi Allah akan mewajibkan saya untuk memberikan warisan kepada tetangga. Ibu ya. Ya kan kalau sudah bicara masalah seperti itu artinya penting sekali nih tetangga. Penting sekali. Karena berkali-kali malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Muhammad agar berwasiat kepada tetangga. Yusini bil jar. Agar berhati-hati dengan tetangga, agar bersabar dengan tetangga. Itu maksudnya. Agar kita berbuat baik dengan tetangga. Sosial, Bu, kehidupan sosial. Karena kita tidak mungkin lepas dari tetangga. Jadi kata Rasulullah begitu, yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Nah, dalam hadis yang lain pun Rasulullah sampaikan, man kana, siapapun di antara kita yang mengaku beriman billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya.
Jadi Rasulullah sudah sampaikan bahwa kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka hormatilah tetangga, siapapun dia. Apakah dia muslim, apakah dia non muslim. Dia harus hormati, karena dia punya hak untuk kita hormati. Kita berikan kebaikan-kebaikan. Ya kalau sama muslim, tentu juga manfaatnya tidak kurang-kurang, tidak kalah hebatnya. Karena kita saling mendukung untuk melakukan kebaikan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetangga yang muslim pun merasa mendapat dukungan dari kita. Kalau non muslim, kita berharap dia akan mengenal keindahan Islam yang kita miliki, dan kita berharap karena Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapat hidayah, kan gitu. Sekarang jadi tidak ada yang tidak bermanfaat dalam kita berbuat kebaikan di dunia ini. Jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ibu sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat yang kita sudah bacakan tadi, yang telah sampaikan, bahkan dari hadis Rasulullah SAW, menunjukkan kepada kita bahwa tetangga itu yang menjadi teman kita keseharian, yang menjadi kawan kita bercengkrama keseharian, itu sangat-sangat penting. Dia harus kita maintenance, dia harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya, Bu, agar kita pun punya pengaruh yang baik kepada tetangga itu, dan mereka pun akan punya pengaruh yang baik kepada kita. Itu yang kita harapkan seperti itu, karena kita saling mempengaruhi dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itulah dalam kehidupan sosial ini, Bu sekalian, maka dalam ayat tadi yang kita sampaikan, hadis yang kita bacakan, maka tugas kita sebagai tetangga agar kita mulai dari diri kita, apa Bu? Tugas kita adamu adziyatihi bil qawli awil fi'la. Tidak boleh kita menyakiti tetangga, baik dengan ucapan maupun dengan sikap kita, perbuatan kita. Ya kan? Menyakiti kan bisa jadi dengan ucapan kita, bisa jadi dengan perbuatan kita, kan itu. Nah, itu harus kita jaga betul. Karena kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait nikmat kita bertetangga tadi. Sudahkah kita manfaatkan tetangga itu dalam rangka untuk kita beribadah, berbuat baik? Jadi kesempatan kita bertetangga ini adalah untuk kita menunjukkan kebaikan kita. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh kita menyakiti, baik dengan ucapan kita maupun dengan perbuatan kita. Kan yang sering terjadi begitu. Gara-gara ucapan kita tidak terjaga, akhirnya tergoreslah hati tetangga kita, kan itu. Jadi seperti itu. Makanya yang paling terbaik kalau menurut saya, Ibu sekalian, bahwa ketika tetangga kita tidak baik, kita harus flashback, kita harus bercermin. Jangan-jangan gara-gara saya ini tetangga jadi tidak baik dengan saya. Itu yang paling baik, Bu. Jadi jangan menunjuk orangnya. Kita harus tunjuk diri kita. Jangan-jangan selama ini kita yang tidak baik dengan mereka. Ya kan semua manusia pasti ingin kebaikan. Ketika dia menjadi orang yang sehat, pasti senang dengan kebaikan. Nah, munculnya ketidakbaikan itu dari tetangga itu, kita harus tunjuk diri kita. Mungkin kita yang kurang baik dengan mereka selama ini. Kurang bersahabat, kurang memberikan, ya, ngasih hadiah. Kan itu, Bu. Rasulullah sudah bilang begitu. Iza ta'ahad jiranaka. Kata Rasulullah, ketika kita bertetangga, maka dalam makanan pun, kata Rasulullah, kita harus buat makanan yang itu kita bisa bagi tetangga kita. Terus kalian, bahkan fa'akthir ma'aha, kalau kita nyayur, ngesop itu, kalau enggak ada isinya, perbanyak airnya, kita bagi tetangga juga. Allah. Jadi bukan berarti dibagi airnya doang, Bu. Karena kita, itu maksudnya kalau tidak ada isinya sama sekali, ternyata kita buat makanan, kita bagi dia sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ibu sekalian, ya kan, semua kita pasti punya tetangga ini, pasti punya tetangga.
Makanya sebuah aset bagi kita untuk berbuat baik di dunia ini, kesempatan kita berbuat baik. Ya. Jadi tidak boleh menyakiti. Nah, yang kedua, ya, kita sebelum sampai kepada yang kedua, tadi berbuat baik itu kata Rasul apa? Dasarnya untuk berbuat baik pada tetangga itu apa? Hadis yang pertama tadi. Yang kedua hadisnya apa? Wallahi la yu'min. Ibu, ini Rasulullah menunjukkan sumpah beliau. Jadi kalau sudah kata-kata yang dengan sumpah itu berarti itu penting. Itu. Beliau bersumpah wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 2 kali beliau bersumpah bahwa seseorang itu tidak beriman, atau juga katakan tidak sempurna iman. Seorang muslim tidak sempurna imannya. Itu Rasulullah 2 kali mengucapkan seperti itu. Karena melihat seriusnya Rasulullah mengucapkan seperti itu, maka para sahabat menanyakan, ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau bersumpah seperti itu? Faqila lahu man huwa ya Rasulullah? Siapa itu yang tidak beriman ya Rasulullah? Ya, para sahabat kan orang yang sensitif, Bu. Khawatir kalau mereka marah dengan mereka, atau mereka tergolong orang yang tidak baik. Itu para sahabat begitu. Ketika ada sesuatu yang mengundang mereka untuk bertanya dan kekhawatiran mereka terhadap sikap Rasulullah, itu langsung mereka bertanya untuk menjaga kebenaran yang mereka ingin lakukan, itu Pak. Bukan semata-mata kepo, bukan. Ya. Iya. Bukan semata-mata itu, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melihat apa sih kebenaran yang Rasul ingin tunjukkan. Sehingga Rasul mengatakan wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, tidak beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman, tidak sempurna imannya seorang tetangga itu kalau tetangganya tidak pernah merasa aman dengan tetangganya itu. Rasul tidak mengatakan dia muslim atau non muslim. Semua termasuk. Jadi kalau tetangga kita merasa tidak nyaman dengan kita, maka kembali kepada kita. Sudahkah kita memberikan manfaat yang terbaik kepada mereka? Sudahkah kita mendakwahkan apa yang kita miliki kebaikan Islam kita kepada mereka? Mengajak mereka untuk berbuat baik. Itu maksudnya. Jadi sampai Rasulullah bersumpah 2 kali itu. Siapa itu? Maka jawab Rasulullah, la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yang tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya. Tetangga selalu khawatir dengan orang tersebut. Tetangga tidak nyaman dengan pada orang tersebut. Tidak nyaman ketika memberikan amanah kepada tetangga tersebut. Ya. Ibu sekalian, jadi itu yang terjadi dalam kehidupan kita memang. Menjadi sebuah tantangan. Nah itu, jadi tidak boleh menyakiti, karena kata Rasulullah, ya itu tadi, haram bagi dia untuk mendapat surga Allah SWT selama dia tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya. Yang kedua, terhadap tetangga, al-ihsanu ilaihi. Kita harus berbaik-baik dengan tetangga. Jadi kalau pertama tidak boleh menyakiti, ya tentu yang kedua adalah secara umum tidak berbuat baik-baik. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Apa contohnya? Bi ayyansurahu idzastansarahu. Di mana ketika dia minta tolong, kita tolong. Ya. Kan biasanya yang kita juga minta tolong pada tetangga kan gitu. Nah, kita pun ketika mereka minta tolong, kita tolong. Nah, ini bagian dari kebaikan-kebaikan yang kita tunjukkan berdasarkan keimanan kita, keislaman kita. Karena kita ingin bermanfaat bagi orang lain, terutama tetangga itu sendiri. Jadi berbuat baik dengan tetangga, ketika dia minta tolong, maka dia tolong. Itu. Yang berikutnya adalah wa yu'inuhu idzasta'anahu. Kalau memang dia minta bantuan, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Kan banyak terjadi dalam kehidupan seharian kita itu, ya tetangga memerlukan bantuan kita, dan kita pun begitu sama.
Yang berikutnya adalah dengan tangga itu wa ya'uduhu idza marid. Kita harus berkunjung kepada yang sakit tetangga kita. Apa namanya itu? Kunjungan itu, Ibu ya. Mengunjungi tangga yang sakit. Gitu. Termasuk takziah nggak, Ustaz? Namanya termasuk takziah nggak, Ustaz? Gimana, Bu? Namanya termasuk takziah nggak kayak gitu, Ustaz? Ya, takziah itu kan dalam bahasa Arab ya. Itu artinya menguatkan. Ya, bisa dikatakan takziah, menguatkan agar supaya dia bersabar dengan penyakitnya. Ketika takziah orang meninggal, menguatkan agar supaya dia bersabar juga terhadap musibah yang menimpa. Sama sih sebenarnya, bisa kita katakan takziah. Itu menguatkan untuk dia terus menjadi orang istiqamah gitu maksudnya. Itu. Ya Bu, jadi wa ya'uduhu idza marid, dia mengunjungi ketika dia sakit, atau wa yuhanni'uhu idza farih. Kalau dia bergembira, kedatangan kegembiraan, kita harus ucapkan selamat gitu. Mungkin apa kegembiraan biasa kan? Iya banyak ya. Ya. Kegembiraan orang lain itu akan merasa lebih berbahagia lagi kalau ada dukungan dari kita sebagai tetangga. Selamatlah atas keberhasilan, katakanlah anaknya sudah selesai sekolahnya, kira-kira itulah. Selamatlah atas rumah barunya, selamatlah atas banyak lagi lah kebaikan-kebaikan yang didapat tetangga, dan kita muncul saat itu untuk mengucapkan selamat. Ya pasti senang lah. Kita pun begitu Bu, sebagai tetangga, ketika ada tetangga kita begitu, kita senang. Makanya kembali kepada diri kita Bu. Wa yuhanni'u idza farah wa yu'zihi idza usib. Ketika dia mendapat musibah ini Bu tadi, kita harus takziah. Apakah dia sakit, apakah dia kena musibah kematian, atau musibah-musibah yang lain. Takziah. Kita datang dengan mengungkapkan rasa keprihatinan, mendoakan pada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan menjadi orang bersabar itu dengan musibah tersebut. Wa yusa'iduhu idza ihtaja, dan kita menolongnya ketika dia membutuh pertolongan kita. Nah, yang paling penting kita sebagai seorang muslim itu adalah yabda'uhu bisalam. Bu. Jadi cara yang paling mudah kita sebagai seorang muslim dalam rangka untuk berbuat baik kepada tetangga nih, khususnya tetangga, ialah dengan kita mengucapkan salam. Afsus salama bainakum. Ucapan kalimat salam, sebaran kalimat salam itu terhadap kita, terutama tetangga kita. Ibu, kalau kita mengucapkan salam, tidak hanya sekedar doa kita saja. Ya, itu sesungguhnya adalah menunjukkan kedekatan kita kepada orang yang kita salam itu sendiri. Dan sekaligus menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang terbuka hati kita kepada orang yang kita salami. Jadi selain mendoakan, dan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memang tidak punya masalah dengan mereka. Kan itu? Makanya dengan nawaitu seperti itu, dengan pemahaman seperti itu dalam kita mengucapkan salam, maka itu harus kita berikan pada sama muslim, siapapun orangnya sama muslim. Nah, oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa menjadi kewajiban seorang muslim ketika dia mendengar salam dari saudaranya menjawab. Itu. Karena di situ luar biasa. Salam yang kita berikan itu adalah keterbukaan kita, doa kita kepada Allah, keinginan kita untuk terus menjemur silaturahim kepada orang tersebut. Itulah banyak sekali manfaatnya. Makanya orang yang kita salam itu adalah dia wajib untuk menjawab salam kita. Subhanallah, sekalian. Jadi Islam itu memang agama yang mementingkan kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Dan yang menjadi tantangan adalah memang dunia ini. Dalam satu sisi kita dalam dunia ini diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasul mu'minun. Kata Allah SWT, bekerjalah, berusahalah kalian, beraktivitaslah kalian, baik dalam masalah ibadah, mahdhah maupun muamalah. Fasayarallahu amalakum wa rasul, maka Allah akan melihat, yang akan menilai perbuatan kita. Ya, fasayarallahu amalahum wa rasul, dan rasul-rasulnya. Jadi yang akan melihat perbuatan kita adalah Allah dan Rasulnya. Sudahkah perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya? Wal mu'minun, dan bahkan orang beriman.
Nah, artinya bahwa kita dalam berbuat baik dunia ini adalah bersyukur ketika ada teman kita yang muslim itu selalu menilai, memperhatikan apa yang kita lakukan. Dalam maka apa? Dalam maka supaya kita berada kebaikan, itu maksudnya. Itu. Jadi sesama muslim itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita itu sendiri. Makanya dalam ayat yang tadi itu, yang dalam surah At-Taubah terakhir itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terakhir Allah mengatakan bil mu'minina raufur rahim. Setelah kita berbuat baik, diri kita baik-baik seperti Rasulullah sampaikan gitu, maka jangan lupa wabil khususnya adalah terhadap sesama muslim. Itu maksudnya. Jadi Allah menekankan kepada kita, marilah kita berbuat baik-baik kedekatan kita sama muslim. Karena kita adalah sama-sama punya visi dan misi untuk sampai hidupan kita akhirat sama dengan kita semuanya nih, sama gitu. Maka kebaikan harus kita tunjukkan lebih utama kepada seorang muslim. Gitu. Ya meskipun cara baik pun harus tunjukkan kepada non muslim, sama saja gitu. Tapi karena kita punya misi yang sama sampai ke akhirat, itulah yang paling utama. Dan mereka menjadi saksi nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama muslim. Jadi orang muslim itu jangan dimusuhin, Bu. Harus kita temenin mereka dengan sebaik-baiknya. Ya permasalahannya itu tadi, dunia ini tantangan karena pengaruh pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan, pengaruh bisnis. Nah, sehingga yang kita temani itu adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat bisnisnya saja, kan itu yang terjadi. Ya. Wanipiro kira-kira gitulah. Kira-kira gitulah. Jadi kalau sudah dianggap seperti itu kondisinya, sudah nilai kebaikan akan selesai, tidak ada lagi. Itu keduniaan, bagian keduniaan. Nah itu Ibu sekalian, jadi berbuat baik kepada tetangga. Tentu hadisnya pun sama dengan hadis yang pertama tadi, dan hadis yang lain kata Rasulullah apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Berbuat baiklah kepada tetangganya, hampir sama dengan hadis yang pertama tadi. Itu yang kedua. Jadi kita harus baik tentang tetangga, al-ihsan, berbaik bangka dengan tetangga itu sendiri. Yang ketiga adalah ikramuhu, menghormati tetangga. Bapak sekalian, bagaimana cara kita menghormati tetangga? Bi isda'il ma'rufi wal khair, dengan menunjukkan kebaikan-kebaikan, mengajak mereka untuk melakukan kebaikan. Bu, jadi ini kadang-kadang juga ya melihat kondisinya ya. Kondisi tetangga. Jangan sampai tetangga lagi sedang ruwet pikirannya lalu kita masuk untuk menyampaikan, untuk membantu nasihat, itu kita jaga dulu ya. Dalam suasana yang pas, bagaimana kita bisa masuk untuk memberikan nasihat yang baik gitu. Jadi jangan mentang-mentang qulil haqqa walau kana murran gitu ya. Sampaikan kepada maksud pahit. Ya enggak juga lah, harus hati-hati juga. Karena kita pengen apa yang kita sampaikan itu didengar dan bisa masuk hati dia, kan gitu. Tapi dalam kondisi dia marah kan nggak mungkin masuk kebenaran tersebut, kan itu. Maka lihat suasananya dulu, karena kita punya semangat terus untuk memberikan kebaikan pada tetangga. Bagaimana caranya? Lihat kondisinya, nah itu. Jadi penghormatan kepada tetangga itu adalah bagian. Dengan cara apa? Dengan cara untuk kita menunjukkan kebaikan-kebaikan dalam dakwah kita, tentu itu merupakan bagian. Secara khusus Rasulullah SAW menyampaikan tentang penghormatan ini ialah khususnya kepada kaum Hawa, ibu-ibu nih. Apa kata Rasulullah? Ya nisa al-muslimat, wahai kaum muslimat, ibu-ibu, la tahkiranna jaratan li jaratihi. Jangan sampai antara tetangga dengan tetangga yang lain itu saling menghina.
walau fursi nasyatin, meskipun dengan sedikit daging dari kambing yang kita masak. Artinya gini Bu, ini wallahu alam ini kenapa Rasulullah SAW itu mengkhususkan ibu-ibu terkait dengan masalah tangga. Ya karena memang yang paling banyak bergaul kan ibu-ibu di tetangga kan itu. Ya tentu yang paling banyak berkomunikasi tentang itu adalah ibu-ibu kan itu. Ya tentu juga karena sebagai manusia maka akan muncul mungkin hal-hal yang baik ketika kita berusaha yang baik, dan kebalikannya bisa jadi ada hal-hal yang buruk yang ditimbulkan oleh kita. Karena semakin banyak kita bergaul, semakin banyak hal-hal yang kita dapatkan kan itu. Nah secara khusus Rasulullah sampaikan begitu, ya nisa al-muslimat, wahai kaum ibu yang muslimah gitu, janganlah terjadi saling menghina antara tetangga gitu. Janganlah terjadi seperti itu. Dan ini perintah Rasulullah SAW agar kita menjaga betul agar komunikasi kita dengan tangga itu baik-baik saja. Nah, itu jadi Rasulullah menyampaikan itu khusus pada kaum ibu. Wa qauluhu Aisyah, kemudian juga Rasulullah pernah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah inna li jaraini. Ini Aisyah sebagai seorang istri Rasulullah, dia ingin mendapatkan jawaban Rasulullah, mana yang baik ketika saya punya dua tetangga nih. Fa ila ayyihima ahdi, dua tetangga ini mana yang lebih utama saya berikan hadiah. Ya kan kita terbatas dalam memberikan hadiah Bu, ya kan. Padahal kita dipintakan untuk saling tahabu kan itu Rasulullah. Berilah hadiah sehingga akan muncul kasih sayang kan begitu. Jadi cara komunikasi yang baik untuk kita berdakwah, untuk kita melakukan kebaikan itu adalah paling tidak dengan memberi hadiah, saling memberi hadiah. Nah ternyata kan kita punya keterbatasan dalam memberikan hadiah tersebut. Minimal ada dua tetangga nih. Maka Aisyah menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya punya dua tetangga, mana yang kami utamakan? Saya utamakan untuk memberi hadiah dari dua tetangga tersebut. Qal ila aqrabihima minka baban, pintu yang paling dekat gitu. Mana yang paling dekat? Ya itulah yang paling kita utamakan, prioritas untuk kita melakukan memberikan hadiah. Logikanya apa sih Bu? Ya logikanya karena mereka yang paling dekat dengan kita dan paling utama ketika kita minta bantuan kan gitu. Manfaat yang paling utama adalah tetangga yang paling dekat. Oleh karena itu prioritas kalau kita ingin berbuat baik ketika tidak bisa dengan yang lain, maka yang paling dekat pintunya dengan kita. Subhanallah sekalian. Jadi Islam itu memang agama yang indah. Ya. Agama yang indah. Itu jadi Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istri yang baik bertanya kepada Rasulullah agar dia terus berbuat baik kepada tetangganya dan tidak punya kemampuan untuk seluruh tetangganya dia berbuat baik, maka ditanyakan mana di antara kedua tetangga tersebut yang paling utama untuk saya berbuat baik. Kata Rasulullah, ila aqrabihima minka baban, pintu yang paling dekat, tetangga yang paling dekatlah tangan itu terhadap untuk kita berbuat baik. Nah yang berikutnya apa? Yang keempat adalah ihtiramu. Ini masih ada waktunya Bu? Masih lama ya. Yang keempat adalah ihtiramuhu wa taqdiruhu. Kita harus menghormati dan tadi menghormati secara umum. Dan yang keempat ini adalah ihtiram, berbuat baik kepada tetangga tersebut dan memposisikan ya apa sih? Menjadikan dia sebagai sosok yang kita hormati betul gitu. Fala yamna'uhu an yadhi' khashabatan fi jidarihi. Bu, kalau itu tangga kan sebelah nih, tangga sebelah nih. Pastinya kan ada AC yang nempel ke tembok kita kan itu ya.
sama masukkan satu tembok kan kira-kira gitulah. Ada pohonan yang dari dia menyeberang ke kita. Bahkan ada kayu yang disenderin ke tembok itu yang jadi satu dengan tembok kita. Itu kita usir, Bu. Subhanallah sekalian. Jadi sekecil itu Islam mengajarkan agar kita berbuat baik kepada tetangga. Ya. Jadi kita tidak boleh menolak itu. Kita harus berikan kesempatan gitu. Ya, tetapi kalau memang itu akan mengganggu ya kita, tentu dengan cara yang baik-baik kita harus sampaikan. Ya, kita harus sampaikan pada tetangga tersebut. Itu bahkan wala yabi' an yu'jar ma yattasilu bihi. Ibu, jadi kalau kita ingin menjual barang-barang kita nih, tetangga tawarin dulu. Ya, tetangga tawarin dulu sebagai bentuk penghormatan kita kepada dia. Mungkin merasa jangan-jangan nanti tetangga tahu dah kan dia apa yang kita lakukan. Kita husnuzon dulu dah kepada mereka, tetangga kita, karena bisa jadi mereka punya kemampuan untuk kita beli, kita jual kepada mereka. Tawarin dulu apakah jual barang yang kita miliki, atau bahkan mungkin rumah kan gitu ya, yang kita miliki, kita tawari tanggal lebih dahulu. Sebab itu bagian dari penghormatan kita kepada mereka dan membuat mereka dalam posisi yang terhormat gitu. Itu bahkan wayastashiruhu liqauli Rasulullah SAW, dan berbuat baik kepada tetangga itu dengan kita melihat apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Apa itu? La yamna'unna ahadukum jarahu an yadhi' khasabatan fi jadarihi. Jadi ketika ada barang-barang yang nempel di tembok sebelah kita, yang itu jadi satu antara kita tidak boleh dengan serta-merta untuk melarangnya. Harus punya alasan yang kuat kenapa terjadi seperti itu, Ibu sekalian. Jadi begitu apa indahnya Islam mengajarkan kepada kita, khususnya dalam kita bertetangga, Bu ya. Nah, secara khusus juga hadis mengatakan apa? Kata Rasulullah, "Man kana lahu jarun fi ha'itin." Kalau ada sebelah kita satu tembok dengan tetangga kita, au syarikun, atau kita memang selama ini bersama-sama hidupnya dengan tetangga sebelahan, fala yabi'hu, maka janganlah rumah sebelah itu dijual sebelum kita menawarkan kepada tetangga itu, hatta ya'ridahu alaihi, sebelum kita menawarkan kepada mereka. Terus kalian kan yang terjadi umumnya tidak begitu ya. Kita jauh-jauh jual mana-mana, tahu tetangganya, sayang bener katanya itu ya, jualnya orang jauh-jauh. Ya, tetangga hanya mengulas dadanya aja. Kalau jual ke saya kan kira-kira gitulah. Itu kalau tetangga yang punya duit, Bu, ulan kira-kira gitu, Bu. Ya. Gitu ya. Ya, jadi itu Bu sekalian. Jadi luar biasa memang Islam itu mengajarkan bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan hidup bertetangga, bersosial di tengah masyarakat, khususnya dengan tetangga itu sendiri. Ayo sekalian, oleh karena itulah ya tinggal bagaimana kita memanfaatkan, mengamalkan, Bu, dalam hidup bertetangga ini ya. Karena ya kita lahir pun tetangga ya bersyukur, berbahagia dengan kita lahir. Kita meninggal pun mereka akan membantu kita, kan gitu. Kita dalam kondisi proses apapun dalam kehidupan kita, pasti yang tahu adalah tetangga untuk membantu kita. Itu jadi positif thinkingnya seperti itu. Kita jadikan itu menjadi bagian untuk kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada tetangga. Karena Islam itu akan bersinar, Islam itu akan berjaya, Islam itu akan kelihatan manfaatnya
maslahatnya di saat kita mengamalkan ibadah kita kepada Allah melalui kita bertangga di antaranya. Dan banyak lagi. Ya, saya sering mengatakan bahwa kenapa Rasulullah tidak sampai kepada kehidupan Mekah saja selama 13 tahun, di mana masyarakat sudah beribadah kepada Allah dengan akidah yang kuat, tapi harus teruskan dengan periode Madinah selama 10 tahun, sehingga harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga bahkan negara. Karena Islam tidak cukup dalam kehidupan kita sendirian melakukan vertikal ya ke atas itu hubungan kita kepada Allah saja, tapi hubungan kita pada Allah harus kita sambung dengan hubungan kita kepada masyarakat. Itulah yang menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan bahwa kalau kita di dunia ini merasa menjadi orang yang ahli ibadah, sudah banyak amal-amal kebaikan yang kita lakukan, berbuat baik kepada orang lain. Tetapi kalau akhlak kita tidak baik, tidak bisa menjaga lidah kita, tidak bisa menjaga tangan kita, tidak bisa menjaga kaki kita, sehingga menyakiti mereka, kata Rasulullah, itulah orang yang paling berbahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berbahaya? Karena dia sudah tertipu dengan dirinya. Dia merasa sudah banyak pahalanya, tapi kata Allah tidak. Anda tidak punya pahala sekarang. Kenapa? Pahala Anda sudah diambil orang-orang lain yang kalian sudah zolimi kehidupan dunia ini. Dengan kata-katanya, dengan sikapnya. Itu kata Rasulullah gitu. Jadi orang yang dizolimi ini nanti pada hari kiamat dia akan menuntut kepada kita nih. Menuntut kepada kita untuk mendapat kebaikan. Maka Allah SWT memberikan kesempatan apa kebaikan dia waktu dunia itu. Diambil semua untuk orang yang dizolimi. Nah setelah kebaikan sudah habis, kata Rasulullah, maka keburukan orang yang zalim di dunia ini akan diberikan kepada orang tadi yang melakukan kezaliman di dunia ini. Itu namanya sudah keburukan yang luar biasa. Kuadrat kira-kira gitulah. Sudah tidak ada lagi kebaikan situ. Karena kebaikannya sudah diambil orang yang dizalimi, bahkan keburukan orang yang dizalimi di dunia itu dia akan diberikan kepada orang tersebut. Nah itu yang menunjukkan kepada kita bahwa nilai ibadah yang kita lakukan ini perlu kita sosialisasikan dalam kehidupan kita bertetangga, khususnya bermasyarakat pada umumnya. Itulah kesempatan emas kita, ibu sekalian, dalam maka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya marilah kita tetap semangat, Bu, untuk memanfaatkan waktu yang tersisa kita ini, umur kita yang tersisa ini, rumah tangga yang kita miliki, bahkan negara yang kita miliki, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harus lakukan. Dan tugas kita adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Wallahu alam, itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bagi ibu dan bagi dalam maka untuk kita bertangga khususnya. Mungkin ada apa pertanyaan, Bu, atau apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, dia orang Muslim, dia rajin beribadah, berpuasa, tapi dia menjolimin orang sampai orang itu meninggal. Hukumnya apa? Ya. Jadi yang jelas dengan kezaliman dia itu pasti akan berkurang pahalanya. Ya. Dia pasti dibalas pahala ibadahnya selama niatnya ikhlas, ya Bu ya. Selama niatnya ikhlas dalam dia beribadah. Tetapi dengan perbuatan zalimnya, selama dia tidak pernah berbuat minta ampun, minta maaf pada orang yang zalimi, itu akan tetap ada. Ya, tadi akan dimintakan, kan diambil kebaikannya tersebut untuk orang yang dizalimi di dunia ini. Makanya itu tadi, istighfar itu, minta ampun itu harus segera kita lakukan selama kita masih bisa bernapas. Minta ampun minta maaf kepada tetangga kita, pada teman kita yang kita pernah sakiti. Nah, kalau kita minta ampun kepada Allah mungkin mudah kali ya. Karena kita hanya komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita minta ampun kepada sesama manusia, kadang-kadang itu yang membuat kita susah. Ya. Padahal itu juga bagian yang penting kalau kita ingin mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, selama dia memang tidak pernah minta maaf kepada orang tersebut,
maka dia akan mendapat balasan untuk diambil kebaikannya, pahala ibadahnya tersebut untuk orang yang dizolimi, gitu Bu. Nah, makanya disinilah tugas kita Bu, untuk mengingatkan ya, agar kita jangan sampai meninggalkan dunia ini ya dengan segala kezaliman yang kita lakukan. Itu tadi, bagaimana kita akan menjadi orang berbangga, kita katakan tetangga masjid, apalagi tetangga muslim yang baik-baik, kita diajak ibadah yang banyak, tapi kalau akhlak kita tidak jaga sehingga banyak menyakiti orang lain, ini yang berbahaya. Kalau sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita bertobat saat itu, tidak kembali lagi ke dunia, di situ ada ketetapan surga atau neraka, kira-kira itulah. Tidak ada pilihan yang lain. Nah, kalau dunia ini masih ada kesempatan kita untuk kita memperbaiki atau memutihkanlah, katakan, perbuatan-perbuatan jahat kita, kezaliman kita. Taubat kepada Allah, taubat kepada minta maaf kepada sama kita sebagai manusia. Itu Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah menarik tema kita pada pagi hari ini, mulai ada bertetangga dan kemudian bagaimana kita sehari-hari ibu Ya. ya. Nah, yang saya mau tanyakan ini Pak Ustadz, seberapa batasan? Ini kan kalau kita berbuat baik pada tetangga, baik muslim maupun non muslim, kan tidak terlepas kaitannya dengan toleransi ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ustadz khususnya ini? Nah, kalau terhadap ini di perumahan ini kan nggak mungkin semua penduduknya itu kan muslim. Ya. Ada juga yang non muslim. Kemudian kan juga tidak ada larangan gitu ya secara kehidupan bertetangga, larangan aturan di RT lah skala paling kecil untuk melarang memelihara binatang, istilahnya maaf nih anjing nih ya, rugi betul. memelihara anak yang muslim ini. Nah, kadang-kadang ada ya beberapa yang saya dengar gitu ya, ada yang mungkin di satu lingkungan ada yang non muslim, kemudian memelihara itu tidak boleh dilarang oleh tetangga-tetangga sekitarnya. Itu gimana Pak Ustadz? Yang pertama, yang kedua, kita menolong kan juga tidak maksudnya universal ya, kita menolong orang itu nggak harus tanya muslim atau non muslim kan itu. Nah, ini pengalaman pribadi saya waktu maksudnya gini ya, di lingkungan tempat kerja saya dulu, misalnya ada teman saya menawarkan produk makanan gitu. Nah, yang maksudnya yang menawarkan ini kebetulan non muslim. Nah, kemudian saya cuma nggak punya niat lain, karena bilang ini dia single parent gitu ya, menghidupi anaknya dengan menjual produk makan itu. Saya ya kesalahannya sih nolong gitu kan, ya saya belilah gitu ya, walaupun harga juga masih mahal. Cuman ada salah satu teman saya, dia pendapatnya gitu kayaknya nggak sesuai dengan saya gitu. Ngapain beli gitu, ngapain nolong, dia kan itu bukan non muslim. Dia non muslim gitu. Iya, kebetulan yang single parent ini non muslim. Oh gitu ya. Melalui tetangganya temannya, tetangganya itu teman saya di sekolah yang bantu gitu loh. Kemudian saya di sekolah, ya udahlah namanya juga. Maksudnya sih cuma niatnya nolong, saya nggak. Oh non muslim saya nggak mau nolong gitu. Gitu Pak Ustadz. Cuma teman saya ini kok beda pendapatnya sama saya gitu. Dia langsung menegur saya, ngapain beli gitu. Itu kan yang jual muslim gitu. Bahkan dengan ada yang sangat ekstrim gitu. Mohon maaf Pak Ustadz, kadang-kadang kita sesama muslim juga kan suka berbeda pendapat. Iya pasti. Ngapain beli, itu kan afir.
yang nggak tahu apa sih yang terlalu yang ini. Kalau menurut saya sih apa ya? Ya. Kalau menurut saya pribadi ketakfiran seorang itu kan susah juga. Kalau saya itu nggak bisa. Saya nggak apa namanya? Kalau bisa saya nggak pernah mau menjudge seseorang, oh kamu kafir gitu. Biarin aja urusan Allah kalau menurut saya ya. Ngapain begitu kan yang dia orang kafir gitu. Nah, terus saya nah maksudnya itu pakai HP juga itu buatan orang kafir. Saya bilang gitu, saya balikin dia dong kalau itu kan. Iya. Yang kedua pertanyaan Ustaz Iman karena terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Tadi yang pertama jadi lupa saya itu. Kalau non muslim di lingkungan komplek kadang-kadang ada yang Iya. Iya. Betul. Ya Bu, memang tidak ada larangan secara agama pun definitif untuk orang memelihara anjing, tidak ada larangan. Ya, tapi kan dalam kehidupan sosial itu kan ada etika yang lumrah katakan itu yang disepakati. Kalau memang itu mengganggu, yaitu menjadi sebuah aturan gitu Bu. Kan dalam kaidah usul fiqh gitu. Al-'adah muhakkamah itu maksudnya. Bahwa kebiasaan itu menjadi sebuah hukum ketika memang sudah sepakati. Katakan umpamanya kita di sini ketika ada orang memelihara anjing dan anjingnya pun suka mengganggu katakan gitu. Tidak dipelihara dengan baik-baik, itu kan sudah sepakatan kita begitu, jangan sampai mengganggulah kata itu. Itu boleh-boleh saja kita melarang itu dengan kebiasaan yang seperti itu. Jadi memang secara umum memelihara anjing itu tidak apa-apa. Bahkan kalau kita hidup di hutan katakan gitu, umat muslim pun silakan memelihara anjing dalam rangka untuk menjaga lingkungan, untuk berburu katakan itu. Yang penting dipelihara, jangan sampai berkeliaran kemana-mana, itu maksudnya. Nah, dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini, di kompleks seperti ini, tentu harus kita jaga betul. Ya kan, tidak bisa mengganggu dengan suaranya yang mengganggu lingkungan, karena kan begitu biasanya. Atau mungkin kotorannya, katakan di mana-mana kan itu. Nah, itu pun dia harus jaga betul. Nah, ini yang menjadi bagian yang boleh-boleh saja secara kultur di masyarakat kita melarangnya, Bu. Boleh saja seperti itu. Itu Bu ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak dan mohon maaf ya atau kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat terus dan terus berbuat baik ya dalam kepada tetangga kita dan ibadah yang terus istiqomah insyaallah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.